Assalamualaikum, Anum. Di awal film, kita diperlihatkan suasana subuh di pondok pesantren putri bernama Ar-Rahimu yang berada di pinggir kota Lamongan, Jawa Timur yang terkenal dengan sotonya. Yang paling sulit itu adalah Selesai sholat subuh, pimpinan pondok bernama Kiai Darus memberikan tausiah tentang sholat subuh yang lebih baik daripada tidur. Namun di tengah ceramah, santriwati bernama Herlina, ia malah nundutan dan langsung dibangunkan oleh temannya yang bernama Ranum. Hingga seusai ceramah, seorang ustazah bernama Umi Ayu meminta para santriwati kelas 2A untuk bersiap tadarus subuh. Mendengar hal itu, Herlina yang kelupaan bawa Al-Quran langsung bergegas pergi mengambil Al-Quran di kamarnya. Nah, sesampainya di kamar, Herlina yang pelor, yang alias nempel molor, langsung meneruskan proyek pembuatan pulaunya di kamar, hingga ia pun lupa nggak ikut tadarusan. Dan tentu saja, membuat Ranum pun heran karena Herlina tak kunjung kembali. Singkat cerita, akibat Herlina bolos mengaji, semua orang pun terkena imbasnya, yang dimana Umi Ayu akhirnya menghukum semua santri untuk membersihkan area pesantren, walaupun Herlina sudah meminta maaf. Semuanya bersihkan halaman. Ayo bangun kerja-kerja. Selang beberapa saat kemudian, seorang santri bernama Obi merasa kesal dengan hukuman yang mereka jalani dan ia mengajak Dila dan juga Siti untuk melabrak Herlina agar tidak melakukan kesalahannya lagi. Lalu saat kemudian, Obi dan antek-anteknya pun tambah kesal saat melihat Herlina malah terlihat sedang bercanda ketika menjalani hukumannya. Di tengah kekesalan itu, Obi meminta teman-temannya untuk membiarkan Herlina mengerjakan hukumannya sendiri. Akan tetapi di saat itu pula, Ranu meminta mereka untuk memakluminya karena Herlina yang baru saja sebulan di pesantren masih dalam proses adaptasi. Akan tetapi, Obi tetap tidak terima karena beberapa minggu terakhir, kelas mereka selalu mendapatkan hukuman akibat kesalahan Herlina. Hingga setelah Obi dan yang lain pergi, Ranum si besti setia tetap menemani Herlina untuk menyelesaikan hukumannya. Singkat cerita, saat Herlina dijenguk oleh ibunya yang bernama Dewi, di sini Herlina mengungkapkan jika dirinya merasa tidak betah tinggal di pesantren. Terlebih di pondok, hanya Ranum sajalah yang mau berteman dengannya. Namun di tengah obrolan itu, Herlina pun tidak sengaja melihat Obi yang dimarahi oleh orang tuanya setelah mendapatkan hukuman dari pesantren. Lalu di malam harinya, Bu Dewi yang akan mengantar Spray ke pondok berusaha memujuk suaminya yang bernama Sabto untuk menjemput Herlina pulang dari pesantren. Akan tetapi, Sabto langsung menolak karena menurutnya Herlina masih belum bisa belajar dengan benar. Sementara itu di pondok, setelah Ranum pergi mengaji, Herlina yang akan menyusul bersiap-siap untuk menyetrika jilbab yang akan ia kenakan. Namun sesaat kemudian, Obi dan gengnya datang untuk melampiaskan kekesalannya setelah dirinya dicap jelek oleh orang tuanya akibat kesalahan Herlina. Sungguh suwe. Belum sempat meminta bantuan Ranum, Herlina pun keburu tertangkap dan mereka membawa Herlina ke ruang laundry pesantren. Lalu Obi dan Dila yang belum puas kembali membuli Herlina. Herlina yang berhasil kabur terus dikejar oleh Obi dan juga Dila, hingga akhirnya Herlina yang berusaha kabur malah tertabrak oleh mobil yang melintas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana kondisi Herlina?
Di keesokan harinya, saat Herlina kritis, Sabto pun murka saat melihat bekas luka bakar di tangan putrinya itu. Lalu sesaat kemudian, Sabto yang merasa sesuatu sudah terjadi pada putrinya bergegas pergi menghampiri para pengurus pondok dan langsung mendorong salah satu pengurus pondok. Di tengah kekesalan itu, Sabto yang mengetahui putrinya menjadi korban tabrak lari langsung menyalahkan keteledoran pengurus pondok yang tidak becus mengurus para santri. Dan di sini Sabto pun merasa yakin jika luka bakar di tangan putrinya itu merupakan hasil penyiksaan di pesantren. Namun, Sabto yang tak ingin mendengar alasan dari pihak pesantren langsung meminta mereka untuk pergi. Singkat cerita, seminggu setelah insiden tersebut, di tengah suasana pesantren yang tenang, Ranum yang sedang mengangkat jemuran pun kaget saat melihat Herlina dengan wajah yang pucat dari balik jemuran. Di saat itu pula, Obi dan gengnya pun panik saat melihat kedatangan Herlina karena mereka menyadari pembulian yang mereka lakukan akan segera terungkap. Assalamualaikum, Ranum. Sementara itu di ruang guru, setelah mendengar kabar kembalinya Herlina, Ustadz muda bernama Gani dan rekannya yang bernama Jafar merasa jika mereka perlu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Herlina seminggu yang lalu, karena mereka merasa yakin jika kaburnya Herlina ada kaitannya dengan aksi pembulian dan senioritas di pesantren. Namun di saat itu pula, Umi Ayu yang tak ingin nama baik pesantren tercoreng, meminta Ustadz Gani dan Ustadz Jafar untuk menunda kasus Herlina sampai Kiai Darus kembali dari kampung. Singkat waktu, malam pun poek. Saat Ustadz Gani sedang memberikan tausiah, Umi Ayu yang akan pulang pun heran saat melihat Herlina yang pucat menatap tajam ke arahnya. Sontak, Umi Ayu pun kaget saat mendengar suara Herlina yang berbisik tepat di dekat telinganya. Namun di saat itu pula, Umi Indri pun heran saat melihat Umi Ayu yang ketakutan. Ada apa, Umi? Ini, Umi. Saudari kita. Sementara itu di waktu yang sama, Ustadz Gani mengucap syukur atas kembalinya Herlina. Namun Obi dan gengnya pun panik saat melihat Herlina yang menatap tajam ke arah mereka. Singkat cerita, saat santri berkumpul di aula pesantren, Ranum yang penasaran meminta Herlina untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi seminggu yang lalu. Namun di sini Herlina hanya berkata jika apa yang telah ia alami pasti akan ada balasannya. Saat malam semakin larut, Obi dan Siti yang sedang piket terlihat berkeliling mengecek keadaan pesantren. Lantas agar tugasnya cepat selesai, Obi pun mengajak Siti untuk berpencar. Meskipun takut, Siti yang tak berani melawan terpaksa menurut. Di tengah keanehan yang terjadi, Obi pun bergegas menyusul Siti. Namun sesaat kemudian, Obi pun heran saat melihat gelagat aneh Siti yang masuk ke ruang laundry pesantren. Siti. Astagfirullah, sontak Obi pun kaget saat melihat Siti seperti kerasukan. Di tengah kepanikan itu, Obi langsung bergegas pergi meminta bantuan Ustadz Gani. Ustadz Gani, dunia Ustadz Jafar. Di tengah kesurupan, sosok ini berkata jika Obi dan gengnya akan mendapat balasan setimpal atas apa yang mereka perbuat. Lalu di saat itu pula, Ustadz Gani yang datang pun langsung panik saat melihat Siti yang kerasukan berusaha menghabisi Obi. Nah, alaika la'nati illa yaumiddin. Umi, air putih Umi. Tolong Umi. Alhamdulillahnya, meskipun bau jigong, akhirnya Siti yang disembur air doa berhasil disadarkan. Lantas setelah kejadian itu, Obi pun mengalami trauma akut dan benar saja di keesokan harinya ketika teman-temannya menjenguk Obi, ia langsung histeris saat melihat wajah Siti yang berubah menjadi wajah Herlina. Assalamualaikum, Obi. Di tengah keanehan yang terjadi, Umi Indri yang datang langsung berusaha menenangkan Obi dan memintanya untuk tenang. Lalu pada malam harinya saat Ranum sedang tadarusan, dengan terpincang-pincang, Herlina pun datang menghampiri Ranum untuk ikut mengaji. Namun Ranum pun heran saat mendengar Herlina tiba-tiba lancar mengaji dan ia pun mendengar suara Herlina yang terdengar aneh. Ranum.
Nah, di pagi harinya, Siti mengungkapkan keheranannya terhadap sikap Herlina yang semakin aneh. Dan meski merasakan hal yang sama, Ranum yang tak mau suuzon berniat menemui Herlina di kamar. Namun betapa syoknya Ranum saat melihat kelakuan Herlina semakin hari semakin terlihat aneh. Di malam harinya, Ranum menemani Obi berpatroli. Namun karena Obi belum sholat isya, ia meminta Ranum untuk menemaninya. Nah, saat Ranum menunggu, ia melihat Herlina yang melintas di depan matanya dan langsung mengikutinya. Sementara itu di waktu yang sama, Obi yang sedang sholat mulai mendapat gangguan aneh. Bahkan saat ia bangkit dari sujud, tiba-tiba posisi Obi terbalik bukan menghadap kiblat dan terus berulang. Hingga akhirnya mendengar teriakan itu, Ranum pun langsung ngabret lari menuju masjid dan ia pun heran saat melihat Obi yang salah kiblat tak kunjung bangun dari sujudnya. Dan ternyata Obi si Kang Bully telah tewas dengan wajah bak bagaikan personil kuburan band. Bi. Allahu Akbar. Singkat cerita, setelah kematian Obi yang aneh, para santri yang ketakutan pun memutuskan untuk pulang dan menunggu keadaan membaik. Namun ada juga yang tetap tinggal di pondok. Nah, salah satunya adalah Ranum yang merupakan yatim piatu karena tidak ada tempat baginya untuk bisa pulang. Melihat hal itu, Herlina pun langsung memeluk Ranum dan berusaha menenangkan kesedihan teman terbaiknya ini. Udah mau balik tidur di kamar aku aja. Sementara Ranum yang ikut Siti ke kamarnya, ia bertemu dengan Dila yang langsung membacotinya dan menyalahkan Ranum karena telah meninggalkan Obi. Untungnya, Siti bisa menengahi mereka. Singkat waktu di malam harinya, mereka bertiga tidur sekamar. Namun betapa paniknya Ranum saat terbangun sudah berpindah kamar bersama Herlina. Dan tak hanya itu saja, Ranum melihat gelagat aneh Herlina yang menggoyang-goyangkan kaki bak bagaikan teteh Kunti. Dirasa Herlina keluar kamar, Ranum yang kepo pun berusaha untuk mengikutinya. Sementara itu di sisi lain, Siti dan Dila yang sadar kalau Ranum sudah tidak ada di kasurnya, langsung bergegas mencari keberadaan Ranum menuju kamar Herlina. Namun kamar itu pun ternyata juga kosong. Takut akan hal buruk terjadi, mereka pun bergegas melakukan pencarian. Siti. Namun setibanya di lorong pesantren, Dila pun panik saat Siti tiba-tiba saja menghilang. Hingga sesaat kemudian, Dila pun semakin panik saat mendengar Herlina yang mengucap salam dengan suara yang mengerikan. Assalamualaikum Dila. Assalamualaikum Dila. Ranum yang heran saat melihat Dila histeris memintanya untuk tenang. Di tengah ketakutan itu, Dila berkata jika Siti menghilang dan Ranum pun meminta Dila untuk mencari bantuan. Sementara di lain tempat, Siti pun mulai mengalami teror aneh. Assalamualaikum Siti. Assalamualaikum Siti. Sontak, Siti pun panik saat melihat bebenguk Herlina yang menyeramkan. Tak sampai situ saja, Siti berlari menuju masjid dan justru tambah syok parah saat melihat para santri yang sholat berjamaah dengan secepat kilat. Di tengah teror yang semakin menjadi, Ranum mengajak Siti untuk kembali ke kamar. Sementara di sisi lain, Dila berusaha membangunkan Ustadz Gani untuk meminta bantuan. Ustadz, saya mau minta tolong. Ustadz Gani? Di
Di tengah kepanikan itu, Dila kembali mendengar suara Herlina yang menyeramkan. Lalu tiba-tiba mendengar teriakan Dila yang ada di dalam kamar Ustadz Gani, Ranum dan Siti yang panik pun langsung menuju sumber suara. Namun sesampainya di kamar itu ternyata kosong. Lalu saat kemudian mereka mendengar suara kentongan dari arah masjid. Katanya kayak Obi. Misi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sontak Ranum dan Siti pun shock parah saat melihat Dila yang tewas mengenaskan seperti yang Obi alami. Namun di saat itu pula, Ranum pun ngabiri-gidik ngeri saat melihat Herlina yang ngajogrok dengan senyum yang aneh. Di tengah keanehan yang terjadi, Ranum dan Siti yang sempat mendapat teror aneh memberitahu Ustadz Gani dan Ustadz Jafar jika teror yang terjadi merupakan ulah dari Herlina, yang dimana saat ini Herlina yang berubah aneh telah kabur menuju hutan. Mendengar hal itu, kedua ustadz itu bersiap untuk mencari keberadaan Herlina. Nah, bersamaan dengan hal itu, melalui toa masjid, Umi Ayu minta para santri untuk berkumpul di area masjid. Sementara itu di rumah, Bu Dewi pun shock parah saat mendapat telepon dari pesantren yang memberitahukan tentang teror yang terjadi. Lalu saat malam semakin larut, Siti yang tak kuat menahan ngompol meminta Ranum untuk mengantarkannya ke WC. Jangan lama-lama ya. Iya. Saat Siti kipis, Ranum yang menunggu di luar seketika heran saat melihat Siti pergi ke arah hutan. Dikira itu adalah Siti, Ranum pun langsung pergi ke hutan untuk mengejarnya. Siti. Ranum. Namun saat ia memanggil Siti, anehnya Siti tiba-tiba ada dua yang ternyata... Assalamualaikum Ranum. Di tengah keadaan genting itu, alhamdulillahnya Ustadz Gani dan Ustadz Jafar datang menyelamatkan mereka. Lalu Ustadz Gani langsung membacakan ayat suci untuk menyadarkan Herlina. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Allahu Akbar. Sontak, Ustadz Gani pun shock parah saat setan yang merasuki Herlina tak mempan dibacakan ayat kursi. Tak hanya itu saja, setan Herlina pun malah mendakwahi Ustadz Gani untuk jangan sok suci meskipun dirinya menyandang gelar sebagai ustadz. Di tengah kengerian yang terjadi, Bu Dewi yang datang tak bisa menahan tangisnya saat melihat keadaan putrinya yang kini seperti kuntilanak merah. Dan di saat Bu Dewi berusaha menyadarkan Herlina, Pak Sabto kembali teringat saat dirinya menemukan bercak darah dan potongan baju Herlina di bumper mobil istrinya. Dan saat Pak Sabto menanyakan apa yang Dewi alami, ia mengaku sempat menabrak tumpukan kayu di pinggir jalan saat mengantarkan sprei. Aku tuh nabrak tumpukan kayu-kayu gitu, Mas. Aku belum bilang sama kamu. Sprei buat Herlina itu loh. Astagfirullah, rupanya selama ini yang menabrak Herlina adalah ibunya sendiri yang meleng saat akan mengantar sprei ke pesantren. Dan parahnya lagi, si ibu malah tidak sadar jika dirinya telah menabrak orang. Dan entah kebetulan atau sudah disetting oleh sutradara, di tempat itu secara ajaib terdapat tumpukan kayu. Hingga si ibu pun merasa jika dirinya hanya menabrak tumpukan kayu tersebut. Dan ketika Herlina dinyatakan meninggal di rumah sakit, Sabto yang dendam meminta dokter untuk merahasiakan kematian putrinya pada sang istri. Lalu di malam harinya, Sabto yang belum bisa menerima takdir nekat menjadi orang musyrik dengan mendatangi Mbah Jamrong, yang dimana ia ingin menghidupkan kembali Herlina agar bisa menuntut balas atas kematiannya. Lalu dalam ritual itu, Mbah Jamrong meminta Sabto menancapkan paku kuntilanak agar Herlina bisa bangkit dari kematian. Salam kali makhluk ibu keponten makan panjenengan rawuh kula aturi.
Lantas, agar istrinya tak curiga, Sabto mengungkapkan jika dirinya telah mengantarkan Herlina ke pesantren untuk menjalani pengobatan alternatif, yang dimana menurutnya hal itu bisa mempercepat kesembuhan Herlina. Kita kembali ke Bu Dewi yang berusaha menenangkan Herlina. Nah, di sini Herlina marah dan langsung menariknya dan membuat si ibu pun tewas setelah dosanya kini terungkap. Alhamdulillahnya, Kiai Darus yang baru pulang dari kampung datang tepat waktu dan berhasil menghentikan serangan jurik Herlina. Lalu saat kemudian, Kiai Darus langsung membacakan ayat Ruqyah level tingkat tinggi untuk mengakhiri teror Herlina. Dan di saat itu pula, Sabto yang tersadar berusaha membantu Kiai Darus untuk membereskan Herlina dari ritual sesati yang ia lakukan dengan mencabut paku kunti di kepala Herlina. yang keimanannya lebih paripurna. Namun mereka menolak. Singkat cerita, setelah teror mayat hidup Herlina berakhir, para santri kembali berdatangan ke pesantren. Hingga di sore harinya, Ranum yang nyekar ke kuburan Herlina berusaha mendoakan teman terbaiknya ini. Beberapa hari kemudian, Sabto yang mendengar seseorang yang datang bergegas membuka pintu. Namun seketika ia pun panik saat melihat Mbah Jamrong yang datang dan memperingati Sabto yang telah mencabut paku di kepala Herlina sebelum waktunya. Jadi cabut sedurung tuntas. Astagfirullah, sontak Sabto pun syok parah saat melihat kuntilanak merah putrinya justru malah mengincarnya dan film pun tamat. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Apakah cukup menyeramkan? Ya, walaupun film ini terbilang konyol dan nggak ngotak, tapi ya sudahlah ya, namanya juga film. Ambil hikmahnya, buang buruknya, jangan suka ngebully, dan juga jangan jadi orang unkar ya. Film yang tayang tahun 2004 ini mendapat rating 5,3 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.